Oke, jumpa lagi bersama channelnya Longor Production. Eksklusif kali ini kita datengin marlapnya Jawa Timur. Dengan Mas siapa? Mas, saya juga belum tahu nama aslinya ini. Nama panggilannya Bagus. Nama lengkapnya Bagus Prasetyo. Bagus Prasetyo, marlap, maklar balapnya Jawa Timur. Mas, di sini saya mau mengklarifikasi tentang laga Big Match kemarin yang di Jawa Timur bagian utara ini, Mas. Mohon maaf ya netizen, sebelumnya saya nggak langsung klarifikasi sama ownernya langsung. Saya cuman pengen klarifikasi sesama media di sini. Mas, gimana tanggapannya tentang balapan tersebut? Balap antara pihak Barbara dan Wijaya ya ini ya? Iya. Oke, ini kalau sebagai kapasitas saya sebagai maklar balap dan juga media balap, sangat disayangkan ya. Jujur itu laga yang banyak dinantikan. Dari awal Sabtu tanggal berapa itu saya lupa, karena viralnya di medsos, IG, YouTube, Facebook sudah meledak gara-gara ulah oknum-oknum nggak tahu itu siapa. Iya, ngawur itu. Mungkin itu yang ditunggu-tunggu sama media-media balap di Jawa Timur, karena salah satu konten besar dan bisa jadi konten mahal itu sebenarnya. Mahal sih mahal, tapi juga harus pakai otak juga gitu loh. Itu kan laga big match, kalau gagal gimana? Itu kedua belah pihak nggak kecil itu mengeluarkan biaya untuk sampai persekotan, terus menyiapkan sepeda motor, setting dan lain-lain. Itu saya yakin nggak keluar uang sedikit ya buat laga tersebut ya. Iya kita, menurut jenengan ya Mas, laga tersebut kan memang nggak sesuai dengan persyaratan. Kalau setahu saya, dan saya juga cuman dengar dari pihak-pihak media lain. Apakah benar di situ persyaratannya nggak sama atau gimana? Ya kalau kita berpacuan pada kertas persekot ya pasti nggak sama lah. Kan di situ tertulis apa itu? Standar bebas bawaan motor. Bebas bawaan motor. Berarti nggak seharusnya pakai rangka yang lebih ringan semacam alumini ataupun apa? Kalau kita di dalam konteks membahas masalah persyaratan ya, juga pengalaman saya sebagai pengacara balap di Jawa Timur, entah itu saya juga sering mengajarkan laga-laga kelas kecil, tengah, bahkan sampai laga kelas dewa juga sekalian ya. Laga kelas dewa loh ini, iya. Bukan main-main ini. Yang namanya persyaratan itu sudah makanan saya sehari-hari ya untuk mereteli. Yang namanya bebas bawaan motor itu tidak boleh keluar dari merek, dari brand. Kalau emang yang keluar itu brand Honda, GLMP Tiger, ya apa yang ada di komponen itu ya kayak mesinnya, kayak rangka karbu. Kalau memang bawaan Tiger, ya itu yang dipakai Honda gitu loh. Kalau kan Honda tidak mengeluarkan rangka alumini ya. Mana ada Honda mengeluarkan rangka alumini, kecuali kalau modif gitu. Nah, tapi kan saya dengar itu persyaratannya sama acaranya itu cuma via online, via telepon antara pihak Abadidin sama pihaknya Mas Aris Wijaya. Gimana tanggapan jenengan? Apakah itu adalah ada miscommunication antara kedua belah pihak? Miscommunication itu apa ya? Itu pernyataan bodoh itu kalau miscommunication itu. Yang namanya persyaratan online, gini, persyaratan online itu kan kedua belah pihak kan sudah sama-sama ada akad untuk setuju. Ya kan? Memang. Saya gini online sama-sama percaya ya udah deal situ, udah sah gitu loh. Tidak ada yang dipermasalahkan. Bahkan saya selaku kalau di luar konteks sebagai media balap ya, saya kan juga pengacaranya tim Brondong Proyek ya. Satu, sama Sojin pakai rangka alumininya itu persyaratan online. Dua, sama Oyep 99 pun online. Sama Londo, Ninja Londo pun online. Bahkan sama yang terakhir Wedus Gembel itu online malah tanpa kertas persekot. Ditulis via chat. Persyaratan ini persekot ini via chat. Nggak ada kertasnya, malah nggak ada tanda tangannya. Yang namanya sudah itikat pengen main setuju, meskipun itu medianya online atau telepon ataupun direkam. Ini saya rekam ya untuk bukti kalau kita udah setuju persyaratannya kayak gini udah sah. Berarti menurut apa yang jenengan ucapkan barusan, saya lihat dan saya rasa saya bisa menelaah
kalau itu semacam kayak settingan. Apakah benar Anda merasa seperti itu? Kalau settingan ya netizen yang maha benar, kalian bisa menilai sendiri ya. Kalau settingan nanti saya bicara settingan nanti akhirnya memberatkan ke salah satu pihak. Iya. Tapi untuk yang saya rasakan sebagai media saya kecewa. Satu, kita sudah dikecewakan untuk yang viral itu kayak memang sekilas seperti drama Korea ya. Sebelum tanding kok udah viral gitu loh. Yang namanya viral itu kan sejatinya balap itu kan tarung dulu baru viral. Nggak bisa seperti itu. Kalau jenengan bilang viral itu harus balap dan sebagainya. Karena orang mencapai popularitas itu banyak, ada dua cara. Antara prestasi sama sensasi. pansos. Sensasi juga seperti itu. Ya. Apakah jenengan waktu itu terjun langsung ke Tuban? Saya kalau sebagai media balap 90% pasti terjun lah. Kalau emang nggak ada unsur ya, halangan ya. Insya Allah saya berangkat apalagi itu laga akbar itu. Gitu ya. Pasti datang. Kira-kira itu jenengan berangkat dari Sidoarjo ya, alamatnya jenengan tempat tinggalnya? Tempat tinggal asli Surabaya. Surabaya. Dari Surabaya ke Tuban. Apa itu ada pihak sponsor yang mensupport jenengan, apa ngerogoh sakunya sendiri buat datang ke laga akbar meskipun laganya nggak jadi gitu loh? Saku sendiri mas. Bos, berarti tidak menutup kemungkinan Mas Marlapnya ini butuh support kayaknya. Sudah berapa ratus itu yang dikeluarkan kita datang jauh-jauh, yang dari Surabaya. Bahkan saya kemarin juga ketemu ownernya langsung, Racing Ceria datang dari Padi. Ada juga salah satu brand besar datang dari luar kota. Bahkan media Bali datang loh. Media Bali juga datang. Media balap Bali. Nah, berarti kan itu sudah dinanti-nanti sama media-media di sini gitu loh. Iya. Nah, apa yang jadinya ditunggu-tunggu kayak gitu? Oh, seru ini kayaknya kalau dilanjutin. Mas, saya juga barusan denger ya. Katanya teman-teman itu Bos Tinton buat postingan motornya 3 ditaruh di atas pickup dan Bos Tinton pun langsung loh, ownernya langsung ngomong sendiri. Oh, yang viral itu ya? Iya. Gimana tanggapan jenengan sebagai maklarnya atau pengacaranya Brondong Proyek dengan bosnya jenengan buat postingan seperti itu? Apakah jenengan ini merasa keberatan atau kayak gimana? Ini pertanyaan ini diajukan ke saya ini sebagai media apa sebagai pengacaranya Brondong? Kalau sebagai media dulu. Kalau sebagai media dulu ya gimana ya? Mungkin agak berat ya. Agak berat ini. Seharusnya ya aduh gimana ya? Jadi yang nggak seharusnya itu akhirnya kena juga. Maksudnya itu ini kan yang viral Wijaya sama Barbara. Terus mungkin ya ada yang kepancing banyak lah, nggak semua, nggak tim Brondong saja lah. Banyak mungkin ya nggak sebutin merek lah. Banyak itu juga yang gregetan tim-tim balap besar itu nggak, yang dengan laga sensasi ini tuh gregetan gitu loh. Nah itu kan kalau sebagai jenengan sebagai media. Kalau jenengan sebagai pengacaranya Brondong Proyek. Wah kalau gitu ya, bentar. Bajumu, lepas. Ya tak pakai baju Brondong ya, dulu. Siap. Berarti ini saya harus sebagai pengacara Brondong ya? Bukan media loh ya? Bukan. Oke. Berarti kapasitas saya taruh di sebagai orangnya Brondong. Ya, sebagai orangnya Brondong. Nah, keren. Brondong Proyek pakai nos. Jenengan udah tahu realnya memang bener-bener ada nosnya apa kayak gimana motornya Bos Tinton? Ya pasti ada. Loh kan selama ini belum ada yang tahu. Pasti keberadaannya nosnya itu cuman omongan orang yang nggak suka sama Brondong Proyek di situ di anunya sebagai ada nosnya dan sebagainya. Ada lah mas, nggak mungkin nggak ada. Ada. Jawabannya kembali lagi ke jawabannya. Jawabannya apa kalau sekarang kapasitasnya sebagai orangnya Brondong Proyek ini ya? Untuk menanggapi soal viralnya itu tadi, mungkin